Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial, konflik sosial, dan integrasi sosial. Nah, yang pertama ini mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Nah, selanjutnya faktor pendorong dari mobilitas sosial ini ada status sosial, situasi ekonomi, situasi politik, situasi sosial budaya, kondisi geografis, dan latar belakang etnisitas. Selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu perbedaan kepentingan, diskriminasi suku, etnisitas, ras dan agama, diskriminasi gender, keterbatasan ekonomi seorang individu. Nah, di sini ada dampak mobilitas sosial. Yang pertama ada dampak positif, mendorong individu untuk berusaha memperbaiki kehidupan, terus mempercepat perubahan sosial masyarakat menjadi lebih maju. Terus juga ada mendorong terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat. Nah, ada dampak negatifnya yaitu menimbulkan konflik sosial antar individu yang berbeda kelas, antar kelompok yang berbeda latar suku dan etnisitas, ras dan agama. Terus juga berkurangnya solidaritas dan ikutan sosial antar kelompok masyarakat, menimbulkan kompetisi yang timpang, menimbulkan gejala psikologis seperti kecemasan dan ketakutan. Nah, di sini yang kedua ada konflik sosial. Apa sih konflik sosial itu? Nah, jadi secara harfiah, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan yang melibatkan perorangan atau kelompok. Nah, konflik adalah suatu bentuk interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang memecah belah persatuan kelompok. Nah, di sini ada faktor penyebab terjadinya konflik sosial, yaitu faktor penyebab terjadinya konflik sosial secara garis besar, konflik dipicu oleh adanya perbedaan dalam masyarakat. Nah, perbedaan yang dimaksud ini berupa perbedaan kepentingan, pendirian, kepentingan, dan kebudayaan. Yang kedua ini ada selain perbedaan, konflik juga dipicu oleh perubahan sosial. Dalam proses mencapai suatu perubahan, masyarakat seringkali dihadapi pada goyahnya norma dan nilai sosial. Akibatnya terjadi peningkatan konflik. Nah, selanjutnya bentuk konflik sosial ini ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada konflik individual. Terus ada juga konflik antar kelas dan antar kelompok sosial. Yang ketiga ada konflik rasial. Yang keempat ada konflik politik. Nah, yang kelima ada konflik internasional. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan negatif konflik sosial. Dampak positifnya adalah memperkuat integrasi dan solidaritas interaksi kelompok. Yang kedua, mendorong terjadinya perubahan sosial guna menghilangkan kondisi kesenjangan dalam masyarakat. Yang ketiga, mendorong perbaikan kapasitas lembaga yang berwenang pada suatu negara. Nah, yang terakhir, mendorong masyarakat menjadi lebih dinamis. Selanjutnya ada dampak negatifnya, yaitu menciptakan kondisi ketidakaturan sosial dalam masyarakat. Terus juga ada mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, ada menciptakan sifat prasangka buruk antar kelompok. Nah, yang terakhir, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Nah, yang terakhir ini adalah tentang integrasi sosial. Nah, apa sih integrasi sosial itu?
Jadi, integrasi sosial merupakan situasi di mana kelompok-kelompok minoritas tergabung ke dalam tatanan sosial masyarakat yang lebih luas. Nah, jadi integrasi sosial ini ditandai dengan meleburnya nilai, norma, dan budaya, di mana hal tersebut membuat individu terhubung dengan kelompok dan komunitas yang lebih besar tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing individunya. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, yang pertama ini ada asimilasi, yang kedua ada akulturasi. Nah, selanjutnya ada faktor terjadinya integrasi sosial. Nah, jadi di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya sikap saling menghargai dan toleransi antar individu dan kelompok. Yang kedua, adanya sikap terbuka terhadap perubahan. Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain. Nah, yang terakhir, terjadinya kontak dengan kebudayaan lain secara intensif. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu adanya pertambahan populasi penduduk yang heterogen atau beragam, adanya sistem pendidikan yang maju, adanya sistem masyarakat yang terbuka dengan budaya asing. Yang terakhir, adanya musuh dari kelompok yang harus dihadapi bersama. Nah, proses terjadinya integrasi sosial. Nah, sebagai suatu proses sosial kemasyarakatan, integrasi yang terjadi pada masyarakat memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahapan akomodasi, yang kedua, tahapan kerjasama, yang ketiga, tahapan koordinasi, yang keempat, tahap asimilasi. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.